Halo Texer. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 13 huruf A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan barang digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengaliwujudan, maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan jasa digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pembeli barang adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian barang kena pajak tidak berwujud karena pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan jasa kena pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian jasa kena pajak karena pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pedagang luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan penyedia jasa luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa di dalam daerah pabean melalui sistem elektronik. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pelaku perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri adalah pelaku perdagangan melalui sistem elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar daerah pabean. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pelaku perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri adalah pelaku perdagangan melalui sistem elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam daerah pabean. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan melalui sistem elektronik yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, pelaku perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri, dan atau pelaku perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik adalah pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk oleh Menteri untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik untuk menghitung, menyetorkan,
dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik dalam jangka waktu 1 bulan kalender. Pasal 2 peraturan ini menyatakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan sistem elektronik dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh A. Pedagang atau penyedia jasa luar negeri sebagai pemungut PPN PMSE melalui transaksi antara pedagang atau penyedia jasa luar negeri dengan pembeli barang atau penerima jasa secara langsung. B. Pedagang atau penyedia jasa luar negeri pelaku perdagangan melalui sistem elektronik luar atau dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dalam hal pedagang atau penyedia jasa luar negeri melakukan transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa melalui pelaku PMSE luar atau dalam negeri atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean selain yang dipungut PPN pada poin A dan B tetap terutang PPN dan PPN tersebut dipungut, disetorkan, dan dilaporkan sendiri oleh pembeli barang atau penerima jasa sesuai pasal 3A Undang-Undang PPN. Pasal 3 menyatakan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud yang dikenakan PPN meliputi A. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. B. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. C. Penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. D. Penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf A, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan tersebut pada huruf B, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf C berupa 1. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa. 2. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan atau dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa. Dan 3. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau motion picture films, film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. Dan F. Perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud yang dikenakan pajak pertambahan nilai juga termasuk pemanfaatan barang digital. Pemanfaatan jasa kena pajak yang dikenakan pajak pertambahan nilai juga termasuk pemanfaatan jasa digital. Pasal 4 menyatakan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pemungut PPN PMSE telah memenuhi kriteria tertentu, meliputi A. Nilai transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan dan atau
B. Jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penunjukan sebagai pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik oleh Menteri dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya dan diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 5 menyatakan pembeli barang kena pajak tidak berwujud dan atau penerima jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean merupakan orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria A. Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. B. Melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia. Dan atau C. Bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Kriteria ini terpenuhi dalam hal A. Alamat korespondensi atau penagihan pembeli barang dan atau penerima jasa terletak atau berlokasi atau berada di Indonesia dan atau B. Pemilihan negara saat registrasi di laman dan atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut PPN pelaku melalui sistem elektronik adalah Indonesia. Pasal 6 menyatakan jumlah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik adalah 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli barang dan atau penerima jasa, dan dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli barang dan atau penerima jasa. Pasal 7 menyatakan, pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik membuat bukti pungut PPN atas PPN yang dipungut. Bukti pungut PPN dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Bukti pungut PPN merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 8 menyatakan, pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah masa pajak berakhir dan dilakukan secara elektronik ke rekening kas negara, sesuai dengan ketentuan mengenai penyetoran pajak secara elektronik. Pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik dapat melakukan penyetoran PPN yang dipungut dengan menggunakan A. Mata uang rupiah, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penyetoran. B. Mata uang dolar Amerika Serikat atau C. Mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 9 menyatakan, pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Laporan PPN perdagangan melalui sistem elektronik paling sedikit memuat A. Jumlah pembeli barang dan atau penerima jasa, B. Jumlah pembayaran, C. Jumlah PPN yang dipungut, dan D. Jumlah PPN yang telah disetor untuk setiap masa pajak. Laporan PPN untuk perdagangan melalui sistem elektronik yaitu berbentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 10 menyatakan, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik untuk menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode 1 tahun kalender. Laporan rincian transaksi PPN perdagangan melalui sistem elektronik paling sedikit memuat A. Nomor dan tanggal bukti pungut PPN, B. Jumlah pembayaran, C.
jumlah PPN yang dipungut, dan D. Nama dan NPWP pembeli barang dan atau penerima jasa. Dalam hal bukti pungut PPN, mencantumkan NPWP tersebut. Laporan rincian transaksi PPN untuk perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu berbentuk elektronik, dan disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.